Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, Ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, pertama saya mohon maaf karena mungkin nanti habis kajian saya tidak bisa di sini karena ada kajian ditunggu jamaah di Balai Baru, karena mereka sudah lama minta dan jadwalnya full. Mereka mau habis misa saja Ustaz, cari yang terdekat dari sini. Nah, ini yang terdekat ke sana. Jadi nanti saya bisanya di Balai Baru, habis kajian saya berangkat. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Al-Baqarah, surat yang kedua, ayat 180 sampai 182. Ya, kita baca surat Al-Baqarah 180 sampai 182. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kutiba 'alaikum iz hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabin bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Diwajibkan atas kamu apabila telah datang kepada salah seorang di antara kamu kematiannya, jika dia meninggalkan harta, berwasiatlah kepada orang tua dan orang-orang terdekat dengan cara yang ma'ruf. Itu kewajiban atas orang-orang yang bertakwa. Itu ayat 180 ya. Jadi ayat ini mengatur tentang persoalan wasiat, ya, wasiat. Jadi wasiat, ya, kata Allah diwajibkan, walaupun tidak sampai ke tingkat kalau Bapak Ibu tidak berwasiat berdosa, tidak. Tapi ini menunjukkan betapa besarnya nilai wasiat. Karena itu kalau Bapak Ibu bertanya, mana yang bagus Ustaz? Nanti kita sedekahkan harta kita selagi hidup atau nanti kita wasiatkan setelah mati? Kalau nilai pahala, wasiat karena itu wajib. Kalau sedekah sunat. Tapi kalau ditanya paling dicintai Allah ketika sehat atau menjelang mati, yang paling dicintai Allah itu ketika sehat. Karena kata Nabi, sedekah yang paling dicintai Allah itu ketika masih sehat. Nah Bapak Ibu, kata Allah, apabila telah datang kematian kepadamu dan kau meninggalkan harta, maka berwasiatlah kepada orang tua dan orang-orang terdekat. Nah, dari sini kita memahami pengertian wasiat. Apa itu wasiat? Jadi di ayat ini wasiat itu dikaitkan dengan 3 perkara. Satu, iza hadara ahadakumul mautu, apabila kematian telah terasa dekat. Nah, jadi wasiat itu satu, kok laki mati. Misalnya ibu apa-apa, butuh dah sakit, pinggang lah sakit, ya dagu lah sasak, batu lah menahan-nahan, selemo lah pilih-pilih. Nah, itu berwasiat lagi. Itu tanggonya kematian lah gitu. Ya. Jadi wasiat itu kata Allah ketika kematian sudah terasa dekat. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu mulai banyak penyakit terasuk atau sebentar lagi komplikasi itu, maka berwasiatlah. Jadi wasiat itu menjelang mati, saat-saat ya terakhir ya kehidupan kita di dunia ini. Jadi kalau sekarang saya menyampaikan sesuatu, ini tidak wasiat, ya ini pesan-pesan biasa saja. Tapi kalau saya ya jatuh di kursi sekarang, lalu sakarat saya di masjid ini,
Lalu saya berpesan Bapak Ibu jamaah, nanti kajian kita Sabtu malam terus dilanjutkan ya. Nah, itu wasiat. Karena nafas saya sudah satu-satu, kematian sudah hampir. Nah, tuh. Jadi wasiat itu pesan di waktu khusus. Apa waktu khusus? Di saat menjelang mati. Yang kedua, intaraka khairan, jika engkau meninggalkan harta. Jadi wasiat itu yang kedua persoalan harta. Karena begini, di dalam Al-Quran wasiat itu hanya dua perkara wasiat itu. Satu masalah agama, dua masalah harta. Coba lihat nanti Al-Baqarah 132. Al-Baqarah 132. Wa wassa biha Ibrahim bani wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumud-din fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ketika Ibrahim berwasiat kepada anaknya dan Yakub juga berwasiat kepada anaknya, wahai anak-anakku, Allah telah memilihkan Islam sebagai agamamu, janganlah kamu mati kecuali dalam status muslim. Jadi di surat ini wasiat terkait dengan masalah agama. Ini agama Islam dipilihkan Allah, jangan kalian mati kecuali dalam status muslim. Jadi wasiat pertama itu soal agama. Nanti kalau saya meninggal, rajin-rajin baca Quran ya. Nah, itu wasiat. Nanti kalau saya mati, sholatnya ke masjid berjamaah anaknya, itu wasiat. Nanti kalau saya mati, jangan lupa tahajud malamnya, itu wasiat. Biasanya kalau pesan-pesan seperti ini menjelang mati disampaikan, itu lama terngiang-ngiangnya telinga. Kalau misalnya ayah ibu dulu atau ibu bapak dulu ya berwasiat menjelang meninggal masalah agama ini, nah, ini lama ya ingatnya kita. Jadi wasiat pertama itu masalah agama. Wasiat kedua masalah harta. Ini intaraka khairan. Nanti disebutkan juga di surat An-Nisa 11-12. Yusikumullah fi awladikum lidzakari mislu hazzil unsayain. Nah, di situ masalah harta wasiatnya. Jadi wasiat itu hanya dua. Ada kalanya masalah agama atau ada kalanya masalah harta. Di luar dua perkara ini wasiat boleh dikerjakan, boleh tidak dikerjakan. Misal bapak-bapak berwasiat ke anak-anak, ayah kalau meninggal disuruh kubur di kampung ya. Misalnya aku berwasiat ke anak aku, kalau mati aku disuruh kubur di Berlabuh ya. Itu boleh di kerajaan, boleh tidak. Di mati kubur sebelah situ lagi. Manusia orang tinggal itu. Dia boleh ada peti bayang bulan batu jauh. Bumi Allah sama saja ya. Tidak ada urusan ya. Di mati aku kuburkan di situ. Tidak wajib menunaikan wasiat yang begitu karena bukan perkara agama dan bukan perkara harta. Ya, ada juga jamaah saya yang bertanya, Pak Ustadz, suami saya menjelang meninggal dunia dulu berwasiat. Oh iya, apa wasiatnya ibu? Agak suami ibu. Kau kalau mati dan besok kau jangan berlaki dah. Betul itu wasiatnya. Katakan orang rumah aku lagi bang. Ya mungkin orang rumah aku dirajak ya. Nah, dan ini ingin lo disuruh orang rumah aku disuruh. Kalau menikah istri nanti kan dengan suami baru dari surga nanti. Ini kan. Jadi begitu. Nah, kau kalau mati di besok jangan berlaki dah. Itu wasiat suamimu. Iya. Nabi dan Allah Ustaz Al-Amu Abu Sobo menikah juga. Wasiat yang begitu tidak wajib ditunaikan.
awak lah mati, kurang ada kerajaan nikah. Kalau begini berlanjut dari bahasa ada apa? Awak terus itu deh. Kawan bapaknya ibu di situ. Ayah ibu kalau apa pasien itu kalau ibu yang jandung, kan suami ibu pasien itu situ ada usaha asal usul yang cocok nikah itu deh. Itu wasiat yang wajib ditunaikan ya. Jadi wasiat itu pesan tertentu, tertentunya harta dan agama. Di waktu tertentu, waktunya menjelang meninggal dunia. Ya, dan kepada orang tertentu, siapa orangnya? Al-walidain wal akrabin, orang tua dan orang-orang terdekat. Nah, tapi ayat ini sebagian hukumnya dinasah, dihapus dengan hadis Nabi, hadis riwayat At-Tirmizi. Kata Nabi, la wasiyata li warisin, ahli waris yang sudah mendapat wasiat Allah tidak boleh lagi menerima wasiat dari orang yang mati. Siapa ahli waris yang sudah mendapat wasiat Allah? Ada 5 di surat An-Nisa 11-12. Yusikumullah fi auladikum lizakari mislu hazil unsayain, dan seterusnya. Ada 5 orang yang mendapat wasiat dari Allah. Siapa yang 5 itu? Anak, ayah, ibu, suami, istri. Yang 5 orang ini tidak boleh dapat wasiat lagi, karena wasiatnya sudah jelas dari Allah. Anak tidak boleh berwasiat ke anak. Orang tua tidak boleh berwasiat lagi, karena wasiatnya dari Allah. Anak 2 kali, laki-laki 2 kali perempuan. Ayah dan ibu 1/6 kalau punya anak, tidak punya anak 1/3. Suami punya anak 1/4, tidak punya anak 1/2. Istri 1/4, tidak punya anak 1/8 punya anak. Jelas wasiat Allah di situ. Maka tidak sah wasiat ke anak, orang tua, istri, suami. Saya kalau sakit, saya sudah merasa ajal saya sudah dekat. Saya panggil anak-anak saya. Anak saya 3. Kebetulan saya punya rumah 3. Nanti saya pesan ke anak saya, nanti kalau saya meninggal dunia, rumah ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu, rumah ini untuk kamu. Maka wasiat yang begitu batal secara hukum, tak sah. Kenapa? Anak wasiatnya dari Allah, mati laki-laki 2 kali perempuan. Tidak berlaku wasiat kita, wasiat Allah yang berlaku, karena Allah sudah berwasiat. Maka tidak boleh berwasiat ke anak. Sama juga, saya berwasiat ke ayah saya, tolong ya, nanti kalau saya meninggal, tolong mobil saya dikasihkan ke kakekmu. Maka batal, tidak sah, karena ayah dan ibu tidak boleh terima wasiat. Wasiatnya dari Allah. Nah, yang boleh hibah. Kalau hibah boleh, hibah boleh ke siapa saja. Anak boleh, istri boleh, suami boleh, ayah boleh, ibu boleh, siapapun boleh dapat hibah. Tapi beda hibah dan wasiat. Kalau wasiat nanti setelah mati diambil dan harta masih milik yang punya. Tapi kalau hibah langsung hari itu berpindah hak milik, dan yang mempunyai harta kehilangan hartanya di saat dihibah. Saya punya anak 3, rumah ada 3. Saya masih hidup, sudah sakit-sakitan. Saya bilang, ini rumah untukmu, ini rumah untukmu, ini rumah untukmu. Saya kasih sertifikatnya langsung. Silakan diambil rumah ini, mau dijual, mau digadai, mau dipakai, mau dikontrakkan, itu terserah. Saya tidak punya harta lagi. Itu konsekuensi hibah. Kalau hibah, kita tidak punya harta lagi. Saat kita menghibahkan, putus kita dari harta itu. Saya hibahkan sampai saya terima, itu sudah, ambillah. Mau dijual, mau dipakai, terserah. Saya tidak punya HP lagi. Kalau mati nanti HP saya untuk beli, wasiat namanya. Wasiat. Wasiat tidak boleh ke anak, ibu, bapak, suami, istri. Kalau hibah boleh. Hibah boleh. Istri saya kebetulan tidak bekerja. Rumah saya bikin dengan harta saya. Semua harta milik saya. Kalau saya mati, istri saya dapat 1/8. Kebetulan mungkin saya tidak punya anak, mungkin dia dapat 1/4.
Rumah satu-satunya nanti kalau saya meninggal, mungkin rumah ini diambil oleh saudara saya sebagai ahli waris, istri saya mendapat seperempat. Kasihan saya dengan istri saya. Saya hibahkanlah rumah ini, saya hibahkan ke istri saya. Boleh. Dengan catatan sejak hari itu saya tidak punya rumah lagi. Rumah sudah milik istri saya. Saya menumpang di rumah itu. Kalau saya hibahkan rumah ke istri saya, maka saya berikan semuanya termasuk surat-surat di rumah. Menumpang aku sampai mati seperti. Jadi tidak menumpang lah. Boleh. Aku sempat ngeberak, kamu jatuh, kamu nyusi apa? Bola kan kau masih dulu di baju dulu tu kedua ni, numpang. Teman kau apa? Kalau kau menghibah ke rumah, kalau rumah pikir-pikir dulu pak. Panjang rumah, beko pak nyusi apa coba? Jadi gelandangan tu pak. Dong. Pokoknya apa dia kalau kamu hibahkan harta tu, jangan sadar. Tidak boleh menghibahkan harta semua. Nanti apa tidak punya pegangan lagi. Yuk kok doa meleye untung disabut capek nanti apa? Kok panjang semua pak sakit panjang saja kemarin darah tu tidak boleh. Ya. Misalnya begini, apa punya anak angkat, tidak punya anak kandung anak angkat, maka anak angkat itu tidak dapat warisan itu. Nanti warisan diambil oleh saudara apa semua itu. Tidak ada warisan untuk anak angkat. Nah anak angkat boleh dapat wasiat. Wasiat. Saya wasiatkan harta saya untuk dia ini. Dengan catatan kalau wasiat tidak boleh lebih sepertiga. Bil ma'ruf. Wasiat hanya maksimal sepertiga saja dari total aset yang dia tinggalkan. Kalaupun wasiat lebih sepertiga, tunai hanya sepertiga. Tidak boleh lebih sepertiga. Kalau hibah boleh. Saya hibahkan seluruh harta saya ke anak angkat saya boleh. Tapi apa tidak punya harta lagi? Nanti usia apa dan anak angkat apa berupa pikiran coba aja boleh. Aku tidak boleh. Itu konsekuensi hibah. Jadi wasiat tidak boleh ke yang 5 orang, anak, istri, suami, ayah, ibu. Tapi kalau hibah boleh. Saya boleh menghibahkan ke anak saya, ke istri saya, ke bapak saya, ke ibu saya, dengan catatan saya tidak punya harta saat menghibahkan. Ya. Jadi itu wasiat beda dengan hibah. Nah, jadi wasiat itu hanya ke akrabin, orang-orang yang kita merasa dekat dengan mereka. Saya kalau meninggal, kakak saya, adik saya tidak bakal dapat harta saya. Kenapa? Saya punya anak. Kakak adik saya terhalang oleh anak-anak saya. Kakak saya miskin yang perempuan payah hidupnya. Anak saya kaya-kaya, tidak butuh-butuh amat dengan harta saya. Maka saya berwasiat, tolong nanti kalau saya meninggal tanah yang itu kasihkan ke ente ya. Maka wajib diberikannya. Sebelum harta saya dibagi, tunaikan wasiat saya selama tidak melebihi sepertiga. Kenapa? Kakak saya itu akrabin, orang dekat dengan saya. Ya. Seperti anak angkat tadi. Ya kan anak angkat kita merawat dia sejak lahir, dia dapat warisan, berwasiat untuk dia. Tapi maksimal sepertiga, tidak boleh lebih. Kalau lebih hanya sepertiga yang tunaikan yang diambil. Begitu. Nah, jadi itu definisi wasiat. Ya, pesan tertentu di waktu tertentu dan kepada orang tertentu. Dan dia hanya maksimal sepertiga. Pernah ada satu kajian, satu kasus kemudian ada jamaah saya di Jakarta telepon saya, Pak Ustaz, ini ada kasus nih. Apa kasusnya? Jadi ada seorang ibu yang bekerja di Kementerian Keuangan. Ya, dia bekerja di Kementerian Keuangan. Kalaulah ibu ini tidak dapat jodoh sampai mati, ya, hidup sendiri sampai mati, tidak ada jodohnya, tidak ketemu jodohnya. Menjelang pensiun, ibu yang tadi buta matanya tiba-tiba, hilang penglihatan tiba-tiba, tak tahu apa sebab hilang saja. Pensiun. Adik-adiknya tidak ada yang merawat satu orang pun. Ada adik-adiknya, tapi adiknya tidak merawat. Maka ibu jamaah saya juga yang merawat, kebetulan dulu satu kantor dengan dia. Dirawat sampai meninggal dunia, dirawat. Menjelang meninggal dunia, dia tulis wasiat.
semua harta saya untuk ibu fulanah yang merawat saya. Semua wasiatnya begitu. Lo telepon lah ibu tuh, gimana nih statusnya Ustaz? Kalau bunyinya di tulisan itu wasiat, sepertiga ibu ambil, 2/3 kembalikan ke adik-adiknya biar mereka bagi. Karena wasiat hanya boleh sepertiga. Walaupun dia berwasiat semua, tetap tak boleh. Kecuali dihibahkan ketika dia masih hidup, boleh semua. Jadi walaupun adik-adiknya dan merawat, tidak bisa menghalangi dapat warisan. Karena warisan itu otomatis tidak terhalangi karena hubungan darah atau hubungan perkawinan. Kalau tidak punya anak, saudara jadi anak. Nah, warisan itu begitu Pak, warisan itu tidak bisa terhalangi dengan status. Suami istri walaupun sehari menikah mati, pasangannya tetap dapat warisan separuh atau seperempat atau seperempat.